Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak gitu. Bisa berapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik. Ini sebenarnya timeless, bisa berlaku kapan aja ya. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Nunggu responnya, harap sabar ya kak. Karena ngantri seperti itu. Oke, so ini video kali ini berjudul kabar dia 30 hari ke depan. Wah, jadi kita clarify kayak gimana kabar seseorang yang kamu fokuskan, kabar seseorang yang terkoneksi dengan kamu selama 30 hari ke depan. Kayak gitu. Ini ada kartu Decide ya. Terus you can please everyone. Oke. Jadi aku ngelihat kabarnya dia 30 hari ke depan. Dia kayak semacam apa ya? Membuat kesimpulan dalam hidupnya bahwasannya kayaknya aku nggak bener deh selama ini. Kayak gitu, kayaknya aku salah gitu ya. Aku kok jadi memihak ke ini, aku jadi memihak ke yang lain daripada kamu. Terus dia kayak mikir kamu kayaknya cocok sih sama jiwaku gitu. So ini bisa siapa aja gitu ya, mau hubungannya jelas atau enggak. Ada relasi yang biasa aja gitu ya, nggak jelas juga. Cuma dia kayak bakalan menunjukkan ke kamu kalau dia itu butuh kamu gitu. Jadi orang ini mungkin ada yang kayak jual mahal selama ini, tapi ya mungkin 30 hari ke depan atau sekitaran waktu itu dia mendekat gitu. Ini bisa memang menemui kamu atau dia chatting kamu langsung ya, komunikasi langsung dengan kamu. Beberapa seperti itu. Terus ini tuh aku lebih lihat energi kayak kamu nerima kabarnya dari notif ya. Notifikasi itu pemberitahuan di media sosial. Bisa aja dia WhatsApp kamu atau dia kirim DM, Messenger, anything lah ya, SMS atau apa. Masih zaman SMS ya. Iyalah. Jadi kalau nggak ada kuota ya SMS. So orang ini bakalan kirim pesan ke kamu lewat itu ya. Cuma ada yang kayak dia ngubungin kamu nggak dari nomornya lagi, nggak dari akunnya lagi, bisa nomornya yang lain gitu, atau akun palsu. Bisa kayak dia nggak menunjukkan kalau itu dia. Terus ini ada beberapa kalian yang memang bakalan tahu kalau dia nggak bahagia gitu. Kamu bakalan tahu, oh ternyata dia sok cool gitu, dia stay cool gitu, tapi aslinya ternyata ngeri ya kabarnya gitu. Mungkin kamu bakalan tahu dari media sosial atau dari siapa, atau kamu tahunya dari tarot gitu. Ini beberapa kalian kan ya ngecek energi orang ini. Ini energi spiritual memang. Jadi kita diam-diaman kan saling kepo sebenarnya. Mungkin dia bisa aja kepoin kamu tapi di sosmed. Kamu kepoin dia mungkin nggak terlalu di sosmed ya. Tapi kalau di tarot sering gitu. Jadi ya kamu bakalan tahu energi dia tuh bakalan benar-benar
ada sih perubahannya. Beberapa ya kamu jadi tahu kalau ternyata dia tuh di sana ada masalah dalam keluarganya, ada tuntutan keluarganya. Terus kamu bakalan tahu kalau ya dia nggak bahagia sama yang lain, atau dia terpaksa sama yang lain, atau ya kamu bakalan benar-benar tahu gitu energi dia, kalau dia tuh mencintai kamu gitu. Dia kayak ini ada kerinduan sama kamu. Soalnya kamu tuh orangnya asik ya, dia kayak nyaman sama kamu. Eh, Terlepas dari kelebihan kekurangan kamu, intinya sih dia nyaman sama kamu. Terus orang ini kayak pengen aja kamu mendengar cerita dia. Jadi ada energi kayak aroma-aroma. Mungkin ada beberapa kalian dealing sama orang yang dia udah lama nih nggak aktif di media sosial, tapi tiba-tiba dia aktif gitu. Atau dia udah lama nggak upload, dia udah lama lah dia nggak posting gitu atau apa, lumayan lama, tapi tiba-tiba dia muncul gitu, nge-upload, nge-posting di sosmed. Ya mau gimana ya, kalian kan diem-dieman, atau kamu ikutan diam, kamu sibuk ke tarot. Jadi dia ngerasa kayak, apa gue aktif aja ya di sosmed, apa gue upload aja ya di sosmed biar mancing lo gitu Yolanda ya, supaya lo tuh upload juga gitu Rangga. Lucu banget ya, ada orang yang kayak gitu kak. Dia sengaja upload, sengaja aktif online gitu supaya kamu ikutan. Jadi jangan diam-diam lagi, cuma caranya ya gitu, childish ya. Ada adik-adik ya ini jiwanya. Ini ada kartu nature. Wah, oke, ini ada the standing stone. Kemudian ada Holy King, Page of Salices. Ini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Terus yang strong ini Virgo, Capricorn, Libra ya. Terus Gemini, Aquarius, strong Aries. Oke. Jadi selain childish, mungkin karena dia tuh orangnya gengsi gitu sih kak. Gengsi memulai komunikasi. Dia tuh gengsi kalau dia sebenarnya kangen sama kamu. Dia gengsi kalau sebenarnya dia kangen juga uploadan kamu. Mana tahu kamu nggak terlalu expose lagi di sosmed ya, dia pengen ya up lagi lah gitu, bikin lagi lah sesuatu di sosial media gitu ya. Jadi ini ada yang udah sekian lama banget nggak muncul di sosmed, jadi muncul dianya. Tiba-tiba ada aja gitu akunnya, postingannya yang tadinya sepi, sunyi, senyap, tiba-tiba rame postingannya. Ada yang kayak gitu. Ini strong Pisces ya. Cancer, orangnya misterius, tertutup. Ini kalau kalian twin flame, mirror, kalian itu sebenarnya sama-sama tertutup ya. Sekarang kalian diem-dieman itu sama-sama misterius sih sebenarnya. Cuma aku ngerasa ini ada semacam energi yang saling merefleksi gitu. Ya, kadang dia tuh bertanya-tanya sih sama kamu. Kok kamu sekarang nggak menggebu-gebu lagi ke aku? Kok aku ngeliat kamu tuh kayak cerminan aku. Ya kamu misterius sih. Ini bisa vice versa. Aku ngerasa kamu berbeda sekarang. Ya dia nggak tahu aja ya. Sebenarnya kamu bukan cuek kan. Kamu nggak misterius amat. Cuma ya udah tahu aja energinya ditarot. Jadi ngapain lagi gitu heboh. Ngapain lagi menggebu-gebu. Ya mungkin dampak positif dari spiritualitas kamu ya. Kamu belajar bahwasanya kita nggak boleh terlalu berlebihan, nggak boleh terlalu menggebu-gebu. Toh juga itu nanti bikin kita sakit hati kan, kalau nggak sesuai ekspektasi gitu. Ini beberapa dari mereka ya kabarnya kamu akan ngelihat gitu kalau satu persatu karma itu harus dia bayar ya. Ada ini orangnya yang toxic banget, luar biasa sih.
bisa aja dia keras kepala, bisa egois gitu. Dia orangnya ya negatif sih kalau aku lihat, pernah menyakiti, pernah mengecewakan, terus kayak orang yang ini ada yang kayak hantu dianya, kadang muncul kadang enggak gitu. Kadang ya kita deket tapi habis itu kayak orang nggak kenal, ada yang seperti itu. Atau dia bisa aja selama ini menganggap kamu tuh ya sepele lah, rendahan lah atau apa, atau karena kamu mungkin terlalu baik jadi dia anggap enteng. Cuma di situ kan sebenarnya karma berjalan ya. Hidup ini kan tentang apa yang kita tanam, apa yang kita tuai itu juga kan. Jadi sebenarnya ketika seseorang ini melakukan satu aja kesalahan sama kamu, ya sebenarnya udah dia tanam tuh karma yang harus dia bayar suatu saat nanti. Jadi bayangin coba kalau dia udah ngelakuin banyak kesalahan, berapa banyak karma yang dia bayar. So ya berat sih hidupnya ini. Beberapa dari mereka ini ada yang krisis mental, krisis keuangan, krisis kebahagiaan, merasa ya hidup harus terus berlanjut, tapi aku juga nggak tahu gimana cara berlanjutnya gitu. Cuma dia kayak orang yang ini bisa kayak dia akan menunjukkan dia baik-baik aja gitu. Mungkin dia ada memperlihatkan dirinya di sosial media dia baik-baik aja, tapi sebenarnya hatinya tersayat-sayat nih, entah apa gitu yang merasakinya, atau ada ketidakbahagiaan tapi dia nggak ngomong, dia nggak expose, kan malu lah kayak gitu ya. Jadi dia expose di sosmed yang bagus-bagusnya gitu. And then ya ini ada kabar tentang beberapa ya, kayak dia jadi ya nggak bisa lah gitu sama yang lain. Nggak bisa dalam artian dia nggak bertahan sama yang lain kalau memang ada yang lain ya. Ini hubungan dia, relasi dia sama yang lain nggak bertahan. Beberapa memang putus, pisah, ada yang bercerai gitu ya, karena ini siklus karma yang harus dia bayar gitu ya. Soalnya dia udah menyia-nyiakan kamu, menyia-nyiakan cinta kamu juga. Beberapa ini ya dia luar biasa sih, merugikan kamu lah, ya bikin kamu sering sedih, sering nangis. Luar biasa sih. Ini ada yang kejam orangnya, keras atau kayak kasar gitu juga ada. Soalnya kan ada yang kasar gitu, ngeblok, kasar gitu, nggak mau lagi nyimpan nomor kamu, nggak mau lagi terhubung sama kamu di WhatsApp atau di mana kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kayak kamu pasti sedih karena kok bisa ya dia gitu. Aku kan udah baik selama ini, kok dia tega aja gitu, nggak mau menjaga silaturahmi sama aku, nggak mau nanyain kabar aku lah, nggak mau inilah itulah. Tapi ya udahlah ya, bobok dulu sana. Lanjut ya, kartunya mana ya? Oke, ini dulu lah. Wah, ini beberapa dari mereka. Dia sakit loh kak, atau ini udah terjadi, atau 30 hari ke depan ya. Ada yang sakit ini, kasihan dia. Bahkan mungkin ada yang sampai bisa dirawat gitu ya, dirawat karena udah lumayan sakitnya, mungkin karena virus lah, atau ini beberapa ada terjadi sesuatu kayak accident gitu ya, semacam kecelakaan, atau ini ada yang kehilangan, entah kehilangan siapa, bisa keluarganya, anggotanya keluarganya, atau orang yang di sisinya, seperti itu. Kehilangan dalam artian ya bisa kehilangan ya memang pisah gitu, tapi ada juga yang ya kehilangan dari keputusan yang maha kuasa gitu. Itu kan rencana Tuhan ya. Kalau soal kematian itu semua kehendak yang maha kuasa gitu. So apa ya,
kita sih kalau pernah disakiti sama orang kayak gini, sebaiknya doakan yang baik-baik aja ya, doakan yang baik-baik, doakan yang positif untuk dia gitu. Em, karena ini orangnya lumayan kejam memang sama kamu. Kalaupun dia kayak pasif gitu, tapi tega sih sebenarnya orang ini. Teganya itu soalnya ya kalau dilihat-lihat dia tuh susah banget ya menghargai kamu. Dia susah banget benar-benar menembus kesalahannya sama kamu. Makanya beberapa kalian ini masih menyimpan rasa sakit hati kalau ingat orang ini gitu. Kadang ya oke lah kita susah lupain orangnya, tapi di dalam orangnya itu kan ada kesalahannya. Jadi kalau ingat orangnya ya ingat kesalahannya jadinya gitu. So ya kembali ke diri masing-masing aja. Kalau secara manusiawi kadang memang seperti itu ya, kita nggak munafik juga bisa merasakan sakit hati kalau ingat orang seperti ini. Cuma kadang itu bagian dari ego kita juga, mungkin karena kita berharap, berekspektasi, terus nggak sesuai harapan ya kita kan kecewa jadinya gitu. So ya ini bisa aja orang yang semakin lama atau semakin hari, semakin ke 30 hari ke depan, dia makin merasa malu sebenarnya ya. Mungkin perlahan ada rasa introspeksi diri, ada rasa koreksi diri kayak gitu. Jadi dia malu sebenarnya menunjukkan dirinya ke kamu. Pengen banget sih sebenarnya hubungi kamu gitu, atau ya setidaknya kita berteman lagi lah di sosmed, atau aku mau kasih tahu nih nomor aku yang baru, akun aku yang ini. Tapi aku malu gitu. Soalnya sih beberapa kalian ada yang kayak udah di add nggak diterima, udah di follow nggak diterima, atau ya gitu nggak ada feedback yang baik dari dia. Tapi ya sebenarnya semesta sedang menghajar dia habis-habisan sih ya, entah 30 hari ke depan atau ini udah terasa sekarang. Semesta kayak ya banyaklah memberikan ganjaran ke dia, seperti sulit gitu kehidupannya, dia merasa kayak nggak ada yang bisa diandalkan di hidup dia. Dia kan bisa aja memang punya keluarga, punya teman atau siapa, tapi kayak nggak ada yang bisa diandalkan gitu kak. Nah dia jadi teringat sama kamu, terus dia sakit teringat sama kamu, terus ya di saat dia sedih nanti terpuruk atau dia mengalami kegagalan, kehilangan atau apa, ya dia jadi teringatnya sama kamu. Makanya ini kalian mungkin 30 hari ke depan atau udah terjadi, kamu bermimpi tentang dia, dan di mimpi itu ya ada aja sih keburukan yang terjadi. Misal kamu bermimpi dia tuh sedih, atau kamu bermimpi dia tuh kayak orang yang gak terurus, atau memang kamu lihat di media sosialnya, atau kamu lihat di mana dia kayak dekil gitu, kayak orang yang gak keurus. Tapi ada juga yang memang ini aku lihat ada energi spiritual ya, kayak twin flame. Sebenarnya kamu sama dia udah sama-sama healing gitu. Jadi kalau kamu coba lihat lagi media sosialnya atau aktivitas dia, aku rasa wajahnya udah lebih fresh ya. Karena kalian itu mirror sebenarnya. Di saat kamu mulai berdamai dengan kenyataan, di saat itu dia akan mengikuti vibrasi kamu. Dia jadi kayak orang yang ya udah legowo aja gitu, berdamai dengan kenyataan. Aku terima ini semua kesakitan, kekecewaan, aku terima ini semua karmaku ya. Jadi mungkin 30 hari ke depan atau udah terasa, kamu lihat dia bisa fresh lagi gitu, wajahnya, senyumnya, cakepnya dia gitu. Jadi ya ini aku dari tadi ngelihat sense kayak orang yang udah lama banget gitu ngilang, muncul lagi dia ya, yang tadinya dia nggak mau expose di media sosial jadinya nggak expose, tadinya ya sepi gitu galeri sosmednya, muncullah fotonya,
muncul lah postingannya. Jadi kayak eh itu bisa juga dia gabut ya. Mungkin dia gabut gitu sama hidupnya, bosan atau apa. Jadi dia main sosmed lagi, atau ya mancing kamu juga sih. Supaya kamu ya tunjukin juga lah kehidupan kamu di sosmed. Jangan di YouTube aja gitu. Oke, aku lanjut ya. Berikutnya ini ada Nine of Wands. Oke, ada Leo sih ya, Aries, Sagittarius. Oke, ini ada Leo lagi, Leonya strong. Ini ada Libra, wih kuat banget ya. Jadi ini tuh kayak banyak banget karma dia yang udah dia bayar gitu. Makanya 30 hari ke depan ada sih perubahan baik dia. Oke, ini juga yang strong, ada Cancer, ada Pisces, Scorpio. Ini Aries lagi ya, Leo, Sagittarius. Oke, ini bisa energi aja sih. Capricorn ada, Virgo, Taurus. Ya. Jadi aku ngelihat ini 30 hari ke depan yang banyak unfinished business ya. Beberapa kalian itu jadi kelar urusan kalian sama dia gitu. Entah dianya atau kamunya yang mau menyelesaikan semua drama ini. Gitu. Ini bisa vice versa sih. Ya mudah-mudahan dia mau lah inisiatif ya. Soalnya dia yang susah banget pergerakannya gitu ya. Jadi 30 hari ke depan ada unfinished business yang terselesaikan. Kayak ya entah dia benar-benar hubungi kamu untuk klarifikasi sesuatu, untuk membereskan masalah kalian, urusan kalian. Ini beberapa ya. Dia memang mau bicara sama kamu tuh untuk minta maaf, tapi bertele-tele gitu ya. Makanya nih lucu aja sih, kayak drama yang nggak habis-habis. Kalau memang mau clearkan masalah ini kan harusnya fokusnya ke situ aja, tapi dia drama banget. Dia kayak ya bisa aja muncul komunikasi sama kamu tapi basa-basi gitu. Basa-basi, say hello doang, nanya kamu doang, terus nggak ngebahas kesalahan dia. Jadi kayak dia muncul nanti seolah-olah nggak pernah ada yang terjadi di antara kita. Maksudnya kayak seolah-olah kayak nggak ada apa-apa yang terjadi, padahal kan kamu udah banyak sakit hati sama dia. Bisa vice versa. Atau udah ada yang merasakan gitu. Tapi ada juga yang kayak ya ini kalau yang sudah di blok terus dia buka blog, itu sebaiknya jangan puas dulu sih, karena bisa aja ada blokiran lagi. Udah dibuka blognya ya gitu sih, di blok lagi. Ada dari kalian yang memang ya kalau muncul komunikasi lagi, janganlah sama-sama sensi, janganlah sama-sama emosi, karena ini orang lagi proses pendewasaan diri juga gitu kak. Jadi kalau udah ada yang ngerasain atau 30 hari ke depan misalnya ada pembicaraan dari dia, ya respon baik lah. Nggak usah dulu ungkit-ungkit yang berat gitu, takutnya itu membuat dia menjauh lagi. Kan kamu pengen clear kan, pengen beres kan urusan kamu sama dia. Jadi ya kalau ada komunikasi itu ya respon dengan baik, lakukan yang baik aja dulu, bicara yang baik aja dulu sama dia, baru kamu korek-korek semua. Baru kamu bahas mendetail-detail ke dianya, seperti itu ya. Terus ini ada yang udah menjauh atau dia jauh gitu ya. Dia kayak dia mencari tahu tentang kamu untuk suatu saat bisa menemui kamu, seperti itu ya. Jadi ada dari kalian beberapa ini yang rajin di stalkingin sama dia. Dia sering cari tahu tentang kamu. Yang nggak enaknya itu kalau nyari orang pintar buat cari tahu tentang kamu ya. Ini ada beberapa gitu.
entah dia punya kenalan sesepuh dari kampungnya atau dari mana, dia nanya orang yang punya kelebihan gitu, punya indera keenam atau yang magic gitu, ya nanyain tentang kamu di mana, sama siapa, bobok di mana dan sebagainya. Nah kalau udah jelas petunjuk-petunjuk atau ya yang pengen dia tahu tentang kamu itu udah dia dapatkan infonya, baru dia tuh mau menemui kamu. Misal ya aku cari tahu dulu lah, kamu tuh udah jelas nggak sih, kamu tuh udah bagus nggak sih sekarang atau kayak gimana. Jadi kalau aku udah memastikan, ya baru aku menemui kamu, seperti itu. Serem ya. Tapi ada juga yang memang dia tuh sebenarnya spiritual seperti kamu. Dia ikuti kok intuisinya. Intuisinya itu dia pertajam, kayak setiap aku stalking kamu, aku perhatikan nih media sosial kamu seperti ini yang kamu upload, aku cerna satu persatu yang kamu posting. Kayaknya kamu pengennya aku gini ya, kayaknya kamu pengennya aku ngelakuin ini ya. Ya udahlah aku lakuin lah gitu, soalnya aku kan merasa bersalah nih, jadi ya oke, aku mau ngelakuin sesuai dengan harapan kamu gitu. Beberapa ini kan ada yang kayak kamu udah ngebet sebenarnya ada komunikasi langsung dari dia, tapi dia kayak masih mau membaca sinyal-sinyal kode-kode dari kamu lewat media sosial gitu. Jadi kalau kamu posting yang bikin dia seneng, dia mendekat tuh ke kamu. Tapi kalau kamu posting yang frontal ya, apalagi yang sindir-sindiran lah atau bahas inilah itulah, nah itu bisa bikin dia menjauh sebenarnya. Jadi itu kabar yang ya kamu harus pertimbangkan gitu kak, tante, om ya. Soalnya ini orangnya baperan juga sih kayak kamu, apalagi kalau mirror ya. Kalau kita kena mental ya dia kena juga mentalnya. Kita gemes gitu, kayak pengen speak up, pengen bicara, tapi hati-hati juga, nanti dia yang kena mental jadinya duar lagi gitu. Jauh-jauhan lagi sebenarnya. Oke, jadi ya lucu aja sih orang ini, dan kamunya lucu juga. And then ini juga tentang ya dia tuh memang kayak ya nggak mau sembarangan aja gitu nyosor ke kamunya, dan kamu akan melihat itu. Misal entah kamu iseng-iseng nih cari tahu dia di media sosial, atau kamu cari atau cek energi dia di tarot, ya kamu bakalan kayak pelajarin gimana sih pergerakan energi dia ini. Ya kamu bakalan tahu, oh ternyata dia maunya fokus ini dulu ya, oh ternyata dia harus gini dulu, karmanya memang seperti ini dulu. Kamu bakalan ngerti sih sebenarnya. Makanya beberapa kalian itu jadi paham kalau ya terkadang cinta memang kayak gini prosesnya, ribet dan ruwet banget gitu. Ada juga yang memang kamu bisa aja jadi tahu dari sosmed atau dari mana, ternyata dia memang lagi kesulitan, lagi malang nasibnya gitu. Jadi ya kamu merasa kasihan, kamu merasa ya udahlah nggak usah dulu ngarep ada komunikasi, tunggu dulu lah dia agak mendingan baru bisa komunikasi, seperti itu. Cuma ini ada beberapa yang dia akan menunjukkan kalau dia mencintai kamu ya. Dia akan menunjukkan kalau dia mau berubah lebih baik karena di-trigger sama kamu. Gitu. Coba cek-cek aja sosmednya ya 30 hari ke depan. Mungkin dia akan bahas tentang kamu di media sosialnya. Yang tadinya diam jadi ngomong gitu. Yang tadinya males up jadi upload gitu di sosmed. Tapi ada juga memang yang dia caper gitu kak, cari perhatian, mau bikin kamu penasaran aja, biar kayak ya aku posting inilah supaya kamu tuh hubungi aku, supaya kamu tuh cari tahu aku tuh kenapa posting kayak gini gitu. Ada juga yang apa ya, kayak ya dia kasih kabar karena ada maunya gitu. Ini beberapa kalian kalau dealing sama orang begituan,
Ya pintar-pintar lah kamu ngerespon dia ya. Kalau dia ujung-ujungnya cuma manfaatin, buat apa? Langsung bye aja gitu. Bye. Oke. Nah, All That Glitters ini tentang apa ya? Dia tuh bakalan menunjukkan kalau dia ya nggak bisa bertahan juga dengan pemikiran dia. Jadi kamu bakalan ngelihat banyak kegalauan yang dia alami. Mungkin kalau kamu lihat sosmednya, dia tuh galau. Terus ya dia jadi nggak heboh lagi. Biasanya kan dia nunjukin dia tuh hebat, dia jago, dia bisa bikin ini di sosmed, dia bisa ya sama yang lain atau apa. Ini tiba-tiba jadi kayak banyak kegalauan yang bakalan kamu lihat dari dia gitu. Terus ya coba cek-cek aja gitu ya, entah kamu kenal dengan siapanya atau kamu cek akun orang terdekatnya, kamu akan tahu sebenarnya ya ngeri sih nasibnya ini gitu. Tapi ada juga yang memang dia lagi proses untuk bangkit ya, bangkit dari keterpurukan gitu. And then ya ini beberapa ada yang dealing dengan orang, dia mungkin bisa aja susah berubah, jadi butuh waktu yang lama banget dia baru bisa berubah. Makanya kalau kamu cari infonya lagi, entah di sosmed atau di tarot, ya di tarot lah gitu ya. Seringnya di tarot. Ternyata dia kayak orang yang masih aja ngikutin egonya gitu, masih aja kayak ngikutin alur dunia ini, ngikutin bagaimana kehidupan dunia ini, dunia tipu-tipu ya. Ngikutin ya pergaulan atau lingkungan atau keluarga yang memang sebenarnya nggak membuat dia berkembang gitu. Jadi kamu merasa energi dia tuh sebenarnya energi orang yang dia harus keluar kan dari zona toksiknya gitu. Dia harus keluar sebenarnya dari zona negatif itu. Tapi ternyata realitanya kamu bakalan lihat nih orang payah gitu sebenarnya, ribet gitu. Jadi kayak aduh, gue ngerasa nih orang kayaknya memang ya sulit lah gitu ya bertanggung jawab, dia sulit menjadi dewasa gitu. Jadi ada orang yang kambuh-kambuhan di sini kak. Bisa aja jadi kayak bikin kamu kasihan, atau kalau kamu tahu kehidupan dia ya kamu kasihan gitu. Tapi kadang nanti ada aja kabar atau kamu lihat energi dia atau kehidupan dia, kamu jadi kayak ngerasa apaan nih orang gitu ya, kok jadi kembali toksik lagi gitu, kok dia gini lagi ya tingkah lakunya. Ya udahlah, bodoh amat sama lo. Jadi beberapa kalian jadi kayak orang yang ya udah, kalaupun dia bikin sesuatu di sosmed atau dia ya nunjukin kehidupan dia, kamu jadi ngerasa oh ya udah, terus gue harus bilang wow gitu. Terus kayak ini beberapa kalian kalau ngelihat dia yang udah lama diam tiba-tiba muncul atau tiba-tiba dia aktif nih di sosmed, kamu jadi kayak ngerasa oh ya udah, lo tiba-tiba muncul ya emang kenapa gitu, gue udah biasa aja. Ya gitu sih. Karena orang yang kambuh-kambuhan, yang sekarang bisa tobat, besok kumat, besok tobat lagi, besok kumat, itu kan jadi kayak ya udahlah, ngapain sih berharap sama orang begituan. Gitu. Sampai akhirnya kamu ngerasa ya biasa aja, dia mau pancing kamu juga. Tiba-tiba ada akun palsu atau nomor yang gak kamu kenal ngubungin kamu juga jadi kayak ngapain juga, aku penasaran gitu. Kalau ada akun fake atau akun palsu lihat storyku, statusku, ya udah gitu. Nggak usah dibawa pusing. Padahal dia tuh di sana ngarep loh kak, ngarep kamu tuh nanya ini akun siapa ya, maaf ya ini siapa ya. Dia pengen loh ditanyain kayak gitu. Misal dia pakai nomor lain atau akun palsu, dia pengen sebenarnya kamu nanyain gitu.
Misal ya ada miss call, dia pengen kamu kirim pesan, ini siapa ya? Atau ada akun palsu, dia pengen sebenarnya kamu kirim pesan, ini siapa ya? Ya itu sih. Jadi itu cara yang basi sebenarnya. Orang-orang yang memancing kayak gitu. Ya kamunya juga ngerasa biasa aja kan kalau ada kayak gitu. Ya sudah lah. Oke, aku baca cirinya ya biar nggak lama. Ini udah aku shuffle. Oke, ini ada F. Kelihatan? Ya, F. Ada R. H. C. W. Ada E. K. Ada I, ada M, U, ada T, ada D, O, N, ada G, ada K, L. Oke. Ada Y sama S. Oke, ini ya. F, R, H, W, E, G, C, I, M, U, T, Y, S, D, O, N, K, L. Terus tempat bisa kamu, kalian beberapa. Ini ada Batam, London, Indramayu, Bali, Kendari, Bekasi, Banjarmasin, Thailand, Banten, Papua, Semarang, Arab Saudi, Trenggalek, Palu. Ada Palu ya. Medan, Ambon, Cilacap, Hong Kong, Padang, Italia, Cimahi Bandung ya, dekat Bandung. Oke, ada Brebes, ada Depok, ada Jombang, Jogja, Mataram, Bogor, ada Garut, Prancis, Dubai, ada Dubai ya, Jakarta, Blitar, ada Korea. Oke. Jadi itu dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.